terus ikut lagi season 7 itu nggak lolos lagi. Ikut season 8 udah libur dulu, season 9 libur apa sih mau ikut tertutup dulu. Akhirnya season 10 ikut dan akhirnya audisi kota itu berangkat tembus ke Jakarta on air itu dapat apron tapi tanpa nama, terus dapat lagi bootcamp itu langsung lolos di tantangan pertama, langsung dapat apron pakai nama. Dan akhirnya itu seiring jalannya waktu aku tetap jalan tetap membawa masakan Nusantara, apalagi yang tak jual di kafe tempat aku kerja itu kebanyakannya tak aplikasikan di galeri. Sampai ke titik emang aku nggak pernah target aku harus juara 1, aku nggak pernah target, aku cuman targetku fokus dulu step by step. Akhirnya ke 4 besar itu alhamdulillah aku dapat chef jaket. Dari chef jaket itu aku bisa membanggakan diriku sendiri, bisa menunjukkan kalau style seperti saya ini urakan anak pang yang bisa dipandang positif oleh masyarakat, tidak dipandang negatif terus oleh masyarakat. Itu gitu cerita singkatnya. Terus tantangan waktu eliminasi atau sampai 4 besar itu gimana? Tantangan waktu eliminasi pas di 4 besar itu aku pulang gara-gara masak ini challenge 3 ways dalam arti bikin satu makanan, tantangannya cari satu kondimen apa aja dibagi 3 metode dimasak satu makanan. Tapi aku aku tidak meng-highlight challenge itu. Aku bikin rica-rica kemangi dan rasanya enak, cuman kembali lagi ini MasterChef harus challenge-nya apa, yaitu kita harus menunjukkan masak di challenge sesuai challenge. Ya. Mas, bisa diceritakan Mas suka dukanya habis gitu motivasi ke teman-teman? Suka dukanya ada banyak orang yang maksudnya dari orang-orang itu enggak waktu pertama ikut sih beberapa aja itu orang-orang maksud sih ini bohongan, terus ini emang disetting. Itu tidak ada settingan sama sekali. Jadi coba lihat di profilku, Instagramku itu pasti ada semua di situ. Motivasinya buat anak-anak, jangan pernah minder, jangan pernah malu. Apa yang kamu suka itu jalanin aja. Tetap fokus itu. Jadi waktu itu menyisikan berapa peserta bisa masuk? Dari awal banget itu pasti ribuan, terus aku yang mewakili Surabaya sampai sama Mas Abdi itu audisi off air di Surabaya, dan itu cuman berdua tok yang lanjut ke Jakarta. Di Jakarta dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul 41 kontestan MasterChef. Dibagi lagi bootcamp 33, dibagi lagi bootcamp ke galeri 24 akhirnya step by stepnya menyingkirkan orang sampai 4 besar. Suatu kebanggaan juga. Makanan apa ya? Waktu audisi tetap makanan nasi gorana. Tapi kalau waktu audisi off air itu soto Lamongan. Kenapa aku tapi tak bikin modern? Kenapa aku bikin seperti itu? Bukan karena aku tidak bisa western, bisa cuman basic aja. Cuman aku pengen mengangkat masakan Nusantara di Indonesia ini, karena masakan Nusantara ini di Indonesia kuat, kaya rempah dan rasa. Untuk ke depan plannya untuk yang dibuat tempat usaha ini untuk kedepannya aku ingin fokus sama diriku juga, sama satu hal yang aku ingin fokus sama tempat aku kerja di Onea Bar & Lounge ini. Aku ingin besarkan nama ini juga dengan namaku juga, ingin bikin orang-orang di sini makan dengan masakanku, dengan karakter seperti aku gitu. Saya manajer Onea. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas Sahril jadi MasterChef di urutan keempat, dan saya secara pribadi maupun Onea pun secara pribadi merasa bangga memiliki Sahril yang notabene
sebagai supervisor di UNEA mengangkat nama Lamongan terutama dengan menu-menu masakan khas Lamongan, dan dari adanya Sahril di UNEA datang ke Bali ke Lamongan, kita menunjukkan bahwa UNEA itu adalah kafe yang benar-benar untuk dining ya. Jangan samakan dengan kafe-kafe yang selama ini santer di Lamongan yang nota seperti inilah seperti itu, bahwa disinilah kita tunjukkan eksistensi kita bahwa UNEA adalah benar-benar restoran